dan Master, semangat semua. Bapak Ibu. Ya. Selamat siang, Mbak Dista. Selamat siang. Ya. Selamat Gimana? siang. Sudah makan siang semua ya? Sudah. Pastor, Buder, Bapak Ibu semuanya. Ya. Baik. Biar semangat. Yuk kita mulai dengan yel-yel lagi. Yel-yel kita bersama. Ya. Mari. Kepala sekolah. Yes. Luber. Do the best. Do the best. Awas. Luar biasa. Baik, tambah semangat lagi ya. Semuanya Pak Pastor, Buder, Bapak Ibu, semuanya. Kita masuk ke sesi 2. Sebelumnya saya boleh minta tolong Suster atau Ibu Augustin Sumampau untuk memimpin doa. Mohon berkenan membantu saya untuk memimpin doa. Pastor, Buder, Suster, teman-teman kepala sekolah, saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita lanjutkan sesi kedua ini, mari kita mohon tuntunan Tuhan. Mari kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sudah menyertai kami sejak pagi sampai siang hari ini. Kami boleh mengikuti Zoom meeting POP hari yang kelima. Jika tadi Tuhan, Engkau perkenankan kami istirahat, saat ini Tuhan kami akan masuk pada sesi yang kedua. Kami mohon penyertaan-Mu kepada kami semua, agar kami para peserta meeting siang hari ini sampai sore hari, kami boleh dapat mengikutinya dengan baik. Untuk itu ya Tuhan kami mohon penyertaan-Mu. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan, teristimewa yang Tuhan. Kami dengan setia boleh mengikuti meeting ini dengan penuh tanggung jawab. Ya Bapa, kami hanya serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini hanya kepadamu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Augustin untuk doanya. Baik, langsung saja kita ke materi sesi kedua, yaitu mengenai desain instruksional. Monggo Bapak Heri bisa langsung waktu dan tempat saya persilahkan. Benar. Terima kasih. Suara saya kedengaran, Mbak Dista? Dengar jelas Bapak Heri. Jelas ya? Ya. Jelas tapi tidak merdu ya? Tidak apa-apa. Hal yang paling saya tidak bisa itu menyanyi, Bapak Ibu Suster Romo. Boleh nanti diakhiri dengan nyanyi, boleh Pak Heri di akhir? Lah wong tidak bisa kok malah suruh nyanyi. Tidak apa-apa. Oke, selamat siang Romo, Buder, Suster, Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Selamat siang Tadi, Pak Heri. Ya, terima kasih. Kita sudah bersama-sama mendiskusikan tentang konsep kurikulum. Kemudian memang belum bisa semuanya tersampaikan, tetapi bahwa di situ nanti kita akan berproses bersama, dan pada saat nanti di focus group discussion itu akan dibagi kelompok-kelompok yang di situ akan diskusinya lebih intens dan pendalaman materi bisa semakin lebih dalam. Kemudian juga untuk membuat pengembangan kurikulumnya di fokus group discussion yang kedua,
itu akan lebih bisa kita jalani bersama. Yang terpenting di sini adalah bahwa Undang-Undang Sisdiknas sudah mengamanatkan untuk kita mengembangkan kurikulum, tercermin di dalam namanya KTSP. Kurikulumnya berdasarkan apa? Nilai-nilai budaya itu ada di Undang-Undang Sisdiknas, itu semuanya ada. Cuman memang dari pemerintah yang diterbitkan adalah buku 1, 2, dan 3. Seperti itu. Di dalam membuat landasan kurikulum, landasan filosofis, sosiologis, psikologis, iptek, nanti masih kita tambah dengan spiritual, itu memang membutuhkan waktu yang cukup lumayan. Tapi seolah-olah di pertemuan-pertemuan kita ini tugas harus selesai dan begitu banyak dan begitu sulit dan sebagainya. Tidak apa-apa, Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu semuanya. Proses ini yang paling penting dan konsep bahwa kita berani untuk menentukan sekolah kita, menentukan mau kemana arah sekolah kita. Memang masalahnya kompleks sekali ya, dari sisi manajemen sekolah dan sebagainya, infrastruktur, belum lagi muridnya yang sedikit dan sebagainya. Tetapi bahwa kita meyakini jika sekolah kita mempunyai keunikan masing-masing dan keunggulan masing-masing, kita harus meyakini misionaris zaman dahulu datang ke Indonesia dan memberikan warisan kepada kita, sekolah kita masing-masing, tentunya juga dengan sebuah perjuangan. Untuk sesi yang kedua ini, kita akan setelah kita mengembangkan kurikulum, kemudian masuk ke tataran teknis di dimensi implementasi. Dimensi implementasi ini yang tadi juga sudah banyak disinggung, itu dimensi pembelajaran. Saya akan coba share screen. Ya. Oh, sebentar, saya play-nya dulu, saya view-nya dulu. Share screen, kemudian yang ini, ya. Setelah sekian lama kita bertemu dan kita mencoba untuk berdiskusi, sharing, semoga semakin ada titik terang, seperti gadis cantik ini mendapatkan bola lampu, yaitu tentang desain instruksional atau desain pembelajaran. Nah, desain instruksional ini merupakan sebuah bagian dari teknologi pembelajaran, di mana Rita Ricci mengatakan bahwa rancangan pembelajaran itu ilmu menciptakan spesifikasi rinci untuk pengembangan, evaluasi,
dan pemeliharaan situasional yang memfasilitasi pembelajaran unit besar dan kecil materi pelajaran. Itu ya. Nah, pokok bahasan pada desain instruksional atau desain pembelajaran yang gini. Desain pembelajaran secara praksis di tingkat sekolah ini adalah RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kita tahu RPP ini menjadi bagian administrasi yang cukup ribet. Pada saat kita memahami ini sebagai administrasi yang kemudian ditumpuk dan kemudian dikeluarkan saat akreditasi. Dan sebetulnya kita tahu bahwa di setiap kegiatan kita selalu ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian ada evaluasi. Nah, desain instruksional ini bagian dari perencanaan pembelajaran kepada siswa. Begitu. Mentekniskan dari kurikulum yang sudah ada. Ya. Untuk memahami desain instruksional yang perlu dipakai sebagai pegangan, yaitu kita mengerti, memahami, dan bisa mengimplementasikan model-model desain instruksional. Model-model desain pembelajaran. Ada model pembelajaran, project based learning, kemudian discovery learning, inquiry learning, itu adalah model pembelajaran. Ada perbedaan antara model pembelajaran dengan model desain pembelajaran. Kemudian di situ kita juga berbicara tentang teori belajar. Kemudian media yang dipakai di dalam pembelajaran, kriteria media apa yang sesuai dengan kebutuhan pada saat pembelajaran, kemudian berpikir rasional dengan situasi yang dihadapi di dalam kelas, dihadapi guru di dalam kelas. Gitu ya. Nah, ini bagian-bagian yang ada di desain instruksional. Untuk memahami desain instruksional secara keseluruhan, guru itu perlu tahu hakikat tentang perancangan dan pengembangan sistem pembelajaran. Semua harus disiapkan, semua harus dirancang untuk membantu anak-anak kita mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran mereka. Gitu. Pada saat saya yakin tadi saya melihat Pak Suroto pergi ke Jakarta, tentunya sudah ada persiapan dan perencanaan. Untuk pergi ke Jakarta, direncanakan apa saja, mobilnya harus diservis. Kemudian kalau pakai driver, menghubungi driver, menyiapkan driver. Tapi kelihatannya tidak, karena dia seorang kepala sekolah dan juga driver. Maka tidak perlu driver. Kemudian memahami bahwa kita sebagai seorang guru
desain instruksional ini adalah kebutuhan intelektual kita. Tidak hanya desain instruksional sebetulnya, tetapi seluruh bagian atau seluruh yang berhubungan dengan pembelajaran dan pendidikan, baik itu di sekolah, di masyarakat, ini merupakan kebutuhan kita. Kemudian, bagaimana memahamkan kepada siswa pentingnya pendidikan. Kemudian dengan merencanakan, mendesain, merancang, kemudian mengembangkan, guru akan mendapatkan pembelajaran yang lebih efektif. Gitu. Bagi teman-teman guru yang mengajar sudah lebih dari 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, sudah hafal dengan materi yang diajarkan. Begitu. Tetapi bahwa teknologi pembelajaran bukan hanya medianya ya. Sekali lagi bukan hanya medianya. Nanti akan kita sedikit tampilkan juga bidang garapan teknologi pembelajaran seperti apa. Kemudian guru dengan desain instruksional itu bisa membantu siswa menyesuaikan perkembangan sosial, psikologis, dan emosional. Di interaksi sosial ini diperlukan di dalam pendidikan pembelajaran dan terdesain, terencanakan. Sekarang, seperti halnya kita berada di ruang virtual ini, bagaimanakah hubungan sosial, emosional kita dengan siswa? Bagaimanakah hubungan sosial, emosional saya dengan Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu, Kepala Sekolah yang ada di kotak datar screen laptop kita masing-masing atau screen HP kita, gitu. Kemudian, bagaimana guru memperhatikan perkembangan siswa sebagai individu yang utuh. Mendesain pembelajaran mestinya memperhatikan satu persatu individu. Tadi seperti yang ditanyakan oleh Suster Martika. Secara ideal, satu persatu siswa kita diperhatikan. Sebagai contoh, tetapi apakah ini bisa? Tidak akan mungkin satu persatu. Tetapi idealnya anak merasakan saat belajar itu disentuh oleh gurunya, diperhatikan oleh gurunya, diperhatikan oleh temannya, dan sebagainya. Mendesain pembelajarannya bagaimana? Itu yang penting. Nah, dari itu semua, maka guru perlu dibekali perancangan dan pengembangan sistem pembelajaran. Perancangan dan pengembangan sistem pembelajaran. Saat inilah kita akan mencoba bersama-sama bagaimana RPP itu memuat core value, memuat nilai-nilai dan sebagainya. Tadi pembicaraan atau pertanyaan ini pasti akan selalu muncul. Rancangan awal dari pembelajaran itu harus dibuat oleh guru
sebagai bentuk pertanggungjawaban guru terhadap siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Smaldino sebagai tokoh desain instruksional bahwa pembelajaran terjadi melalui keputusan penting yang harus dibuat guru untuk menjamin suksesnya pembelajaran. Jadi, RPP, ini saya simplifikasi ya, Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu, biar mempunyai gambaran terlebih dahulu. RPP itu adalah sebuah keputusan penting dari seorang guru untuk menjamin suksesnya pembelajaran. Tuh. Kemudian Uduma. Uduma ini peneliti dari Israel. Menarik. Bahwa menjadi seorang perancang instruksional memerlukan pengalaman yang luas untuk mengasah kemampuan sebagai seorang desainer menjadi semakin tajam. Pembiasaan. Dan perancang ahli instruksional menggunakan pendekatan yang lebih intuitif yang memanfaatkan pengalaman mereka yang luas. Jadi, setiap guru itu akan mempunyai masalah masing-masing terhadap siswanya masing-masing. Nah, kemudian di dalam merancang pembelajaran, tidak hanya sekedar teori yang ada, tetapi bagaimana intuisi dari guru tersebut agar apa yang ditargetkan menjadi goals, menjadi aims, menjadi objektif tujuan ini, tiga-tiga ini adalah tujuan ini tercapai. Jadi sisi-sisi intuitif ini ada di dalam merancang pembelajaran. Nah, dalam merancang pembelajaran pun juga dibutuhkan pengalaman. Semakin sering merancang akan semakin tajam. Demikian pula mengembangkan kurikulum. Dilakukan terus-menerus setiap tahun atau setiap 2 tahun sekali atau setiap 3 tahun, lakukan evaluasi dan dikembangkan lagi, maka semakin lama itu akan semakin tajam individu yang ada di dalam sekolah tersebut untuk mengembangkan kurikulum, mendesain pembelajaran. Roland mengatakan bahwa desain instruksional adalah proses yang tidak hanya memerlukan keahlian teknis, tapi juga pendekatan kreatif untuk mengatasi secara efektif masalah instruksional, masalah pembelajaran. Pendekatannya juga tidak hanya sekedar teknis, tetapi butuh kreativitas, maka berlatih terus-menerus ini menjadi bagian penting. Gitu. Adwi Suparman, ya dosen UPI, mengatakan bahwa desain instruksional sebagai proses yang sistematik, itu ya. Maka untuk menghasilkan suatu sistem instruksional yang siap digunakan, memerlukan proses panjang. Yang siap digunakan memerlukan proses panjang.
kadang para ahli menganggap identik dengan teknologi instruksional atau teknologi pembelajaran. Walaupun sesungguhnya desain instruksional hanya merupakan salah satu bagian dari teknologi pembelajaran. Itu. Nah, bidang garapan teknologi pembelajaran itu adalah merancang, mengembangkan, kemudian memanfaatkan, mengelola, dan menilai. Semuanya ini pada ranah pembelajaran. Merancang sebuah pembelajaran, kemudian mengembangkan, kemudian memanfaatkan hasil rancangan atau pengembangan tersebut, bagaimana memanage atau mengelola semua komponen yang ada di desain atau rancangan pembelajaran tersebut. Kemudian menilai atau mengevaluasi desain atau rancangan yang sudah kita buat. Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, RPP yang saat ini ada berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan yang wajib dimuat adalah 3. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan assessment atau evaluasinya. Pada saat RPP, Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, ini memuat 3 hal tersebut, tidak menyalahi aturan dari negara. Tidak menyalahi aturan dari negara. Tetapi pertanyaan yang jauh lebih besar lagi adalah, apakah hanya dengan menuliskan tujuan pembelajaran, langkah-langkah, kemudian bentuk evaluasinya, soalnya, ini akan menjamin ketercapaian pembelajaran di kelas. Ini pertanyaan yang mari silahkan direfleksikan. Saya bisa menjawab ya, bisa, karena saya sudah melakukan itu, gitu ya. Tapi ada yang mengatakan tidak mungkin untuk bisa dilakukan. Ya, karena seluruh peta intuisi, kemudian bagaimana menghandle siswa, pengelolaan kelas, dan sebagainya belum terbentuk pada guru tersebut. Maka dia mengatakan tidak mungkin atau tidak bisa, hanya tujuan, langkah-langkah, dan bentuk evaluasi saja yang tertulis di sana. Sehingga jawabannya bisa ya, bisa tidak. Gitu. Nah, Gustav von membagi model desain instruksional itu dalam 3 bagian, yaitu model yang berorientasi pada kelas atau classroom oriented. Itu contohnya modelnya Gerlach and Ellie, model Hennig, Molinda, Russell, dan Smaldino, model Newby, Stefik, Lehman, dan Russell, model Morrison, model Ross and Kemp. Ini adalah model desain pembelajaran yang dipakai di dalam kelas. Gitu. Kemudian product oriented models. Yang ketiga adalah system oriented
models. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan menitik beratkan pada classroom oriented models. Itu. Ada beberapa banyak, tapi kita akan spesifik nanti pada model Assure. Ini sebagai contoh, model desain instruksional Dick and Carey. Model Dick and Carey ini bagus untuk pengembangan sistem pembelajaran. Sistem secara keseluruhan. Macam itu. Nah, contoh berikutnya adalah model Assure. Model desain instruksional Assure. Ini dari Molinda Smaldino Henig. Ini lebih dikenal dengan model Assure karena dari akronim sintaks dari model Assure ini. Yang pertama, A-nya adalah analyze learners. Menganalisis semuanya, baik dari karakter siswa, potensi sekolah, kemudian lingkungan, dan sebagainya. Siswa kita setiap tahun berbeda. Gaya belajar siswa kita tentunya juga berbeda-beda. Tahun ini misalkan, atau tahun kemarin misalkan, kelas saya dominan kinestetik anaknya. Hampir 70% kinestetik, auditorial cuma 20%, yang 10% visual. Maka nanti di dalam aktivitas pembelajaran lebih dicondongkan ke kinestetis. Sintaks berikutnya setelah menganalisis kondisi siswa kita, kondisi sekolah kita, kondisi pembelajaran sekolah kita, kemudian menetapkan tujuan pembelajaran. Di langkah state objektif. Tujuan pembelajaran, baru kemudian memilih metode yang mau dipakai apa, media, dan materi atau bahan ajar yang disampaikan kepada siswa. Setelah memilih media, metode, dan materi atau bahan ajar, kemudian bagaimana cara menggunakan media atau bahan ajar tersebut. Nah, Assure ini bagusnya juga pada require learner participation. Di situ melibatkan secara aktif siswa di dalam pembelajaran kita, dan itu sudah terencanakan. Baru kemudian yang terakhir, mengevaluasi perencanaan kita. Contoh konkretnya begini. Guru mengajar, dia sudah membuat RPP. RPP ini seharusnya dibawa di kelas. Karena dari RPP inilah saya bisa melihat, kan di situ sudah saya rencanakan. Saya bisa melihat strategi apa, medianya apa, cara melakukan kegiatan ini dengan model pembelajaran apa, itu semua tertuang di RPP. Dengan panduan RPP inilah guru mengajar.
Tetapi kita akui bersama-sama bahwa guru mengajar di kelas itu membawa buku diktat. Ada yang membawa RPP, ada. Tetapi apakah RPP itu diberi catatan-catatan? Mungkin ada, mungkin tidak. Begini, Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu. RPP 1-2 lembar misalkan. Apakah kita bisa mengingat seluruh isi di dalam RPP tersebut? Tidak bisa. Maka saat mengajar RPP itu harus dibawa. Buku paket, pegangan guru jika ada dibawa. Pada saat pembelajaran di situ, dilihat RPP-nya, situasi belajar berjalan, ternyata ada perubahan-perubahan di dalam langkah-langkah pembelajarannya misalkan. Nah, disitulah kemudian diberi catatan-catatan. Setelah itu kemudian di akhir tahun ajaran baru, RPP ini kita revisi sesuai dengan yang kita temukan di lapangan. Semakin disempurnakan, semacam itu. Nah, oke, bentar. Saya akan memberi sebuah contoh tentang desain instruksional Azure. Karena desain instruksional ini adalah desain instruksional yang classroom oriented. Nah, begini, Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu. Permendikbud nomor 22 2016 tentang standar proses itu menuliskan ada 13 komponen yang harus ada di RPP. Kemudian surat edaran terakhir hanya ada 3 yang ada di RPP. Wajib 3. Selebihnya mau ada mau tidak terserah, tidak apa-apa. Nah, sekarang dari sisi keilmuan desain instruksional, kita akan mencoba menjembatani antara 2 buah topik, 2 buah subjek, yaitu matematika dengan literasi keuangan. Bagaimana mendesain sebuah pembelajaran matematika yang di dalamnya ada literasi keuangan. Ini contoh. Bisa juga matematika yang di sini ini adalah nilai atau core value, misalkan begitu. Tentunya ada gap antara matematika dengan nilai-nilai secara keilmuannya. Maka gap inilah yang harus kita tutup dengan desain instruksional, desain pembelajaran. Gitu ceritanya. Nah, desain instruksional yang kita
diskusikan pada sore hari ini adalah desain instruksional model Assure. Ini. Desain instruksional model Assure. Nah, sekarang kita membuat sebuah bayangan judul pengembangan desain instruksional dengan model Assure pada mata pelajaran matematika dan literasi keuangan. Tadi kalau saya menyampaikan itu matematika dan literasi keuangan. Nah, langkah yang harus dilakukan pertama kali adalah analyze learners, menganalisis situasi, kondisi yang ada di kelas kita, atau lebih luasnya di sekolahan kita. Jika sekolah itu sudah mempunyai database siswa dengan berbagai macam kondisi, termasuk juga dengan gaya belajar mereka, langkah analyze learners ini akan menjadi semakin mudah. Ya, ini dimensi ide kalau di kurikulum, menganalisis kondisi kelas. Berikutnya adalah state objective, ini bertingkat ya. Menganalisis kelas, kemudian menentukan tujuan, itu. Kemudian memilih metode pembelajaran, media dan materi. Materi pembelajaran tentunya. Utilize media and materials, mempergunakan media dan materi. Bagaimana cara mempergunakannya? Require learners participation. Bagaimana mendesain agar semua pembelajar siswa itu mengalami sebuah pembelajaran. Dan baru evaluasi. Siklusnya semacam ini. Siklusnya semacam ini. Baik. Saya pernah melakukan penelitian di sini. Sekarang di bagian analyze learners ini, karakteristik umum siswa itu demikian. Kita menganalisis karakteristik umum siswa karena yang akan kami sampaikan atau tujuan dari pembelajaran ini adalah di mana anak-anak mempunyai kebiasaan menabung. Gitu. Analisis di siswa pada bagian menabung, anak SD itu mereka membawa uang saku antara 8 sampai 13 ribu, 35% anak yang uang sakunya sebesar itu. Kemudian saya harus menggali kecakapan dasar spesifik matematikanya anak kelas 5 ABCD semacam ini. Kemudian pendapat siswa tentang menabung itu ada yang mengatakan tidak penting, lumayan penting, penting dan sangat penting. Ternyata mereka paham menabung sangat penting gitu. Dan menabungnya itu lebih banyak kadang-kadang menabung. Urutan kedua setiap hari menabung. Nah, dengan kondisi seperti ini, desain apa yang harus kita lakukan?
yang harus kita rancang, yang harus kita buat. Ini analyze learners. Pak, apakah setiap guru harus membuat ini? Sekolah bisa memfasilitasi, misalkan, untuk melihat gaya belajar siswa di sekolah tersebut, kita bisa mempergunakan kuesioner atau angketnya yang milik Bobby De Potter. Itu bisa untuk melihat gaya belajar apa yang dominan di kelas saya, misalkan, kalau saya sebagai seorang guru. Dari sini, maka cara penugasan, cara menyampaikan materi pun juga harus berbeda. Jika di sini dominannya adalah visual, nomor 2 adalah auditorial, pada saat saya menjelaskan sesuatu hal tentang materi pelajaran saya, maka gambarkanlah secara visual. Misalkan dengan grafik, dengan diagram, dengan gambar, dan sebagainya. Jika itu visual. Jika auditorial, pergunakan sebanyak-banyaknya kata-kata yang mudah diterima oleh anak-anak. Begitu itu menganalisis murid-murid kita itu pada porsi atau kondisi yang seperti apa. Gitu. Itu di analyze learners. Kemudian state objective, menentukan tujuan pembelajaran. Kalau mata pelajaran itu mata pelajaran matematika, kemudian mau digabung dengan core value, analoginya di sini. Tujuan pembelajarannya bagaimana? Ada dua hal atau dua institusi yang mempunyai kepentingan masing-masing pada kasus contoh ini ya, yaitu Departemen Pendidikan, Kementerian Pendidikan kita, itu di matematikanya, kemudian di OECD. OECD ini yang juga melakukan survei di PISA juga. Ternyata OECD sudah mempunyai kerangka kompetensi literasi keuangan. Nah, baru di sini kerangka kompetensi ini, kompetensi dasar dan sebagainya memang harus dibuat saat kita berbicara tentang kurikulum berbasis budaya dan core value. Di tingkat taman kanak-kanak, kompetensi dasarnya apa? Misalkan nilainya adalah profesionalitas karya. Profesionalitas karya itu bekerja dengan sungguh-sungguh, profesional, wani getih, berani berdarah-darah. Nah, di dalam mata pelajaran matematika, bagaimana kita mendesain pembelajaran kita sesuai dengan matematika dan nilai-nilai dari core value itu. Sebagai contoh tadi, profesionalitas karya, wani getih. Misalkan dimasukkan di dalam tugas. Di dalam tugas anak-anak diberi berapa soal, di situ ada soal yang mudah, sedang, sulit. Dan diminta misalkan mengerjakan tugas apa,
membeli bahan untuk kemudian membuat kerucut, membuat tabung, profesionalitas karya. Guru seni atau guru agama mau menanamkan tentang misalkan pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani itu konsepnya seperti apa, kemudian masukkanlah di dalam desain pembelajaran Bapak Ibu semuanya.